Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita yang kedua, yaitu terkait dengan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Dalam pembahasan hadis ini nanti kita akan membahas tentang ulumul hadis atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Baik, sebelumnya mungkin akan saya tanyakan, barangkali teman-teman yang melihat video ini sudah pernah belajar terkait dengan istilah-istilah apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu athar, seperti itu. Tetapi barangkali ada yang tidak memahami perbedaan apa itu hadis, apa itu sunnah, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas di sini sehingga nanti rekan-rekan atau teman-teman yang melihat video ini, yang menonton video ini tidak salah memahami dalam pengertian misalnya sunnah. Ya, pengertian sunnah itu apa? Kadang sebagian kita itu mengatakan hal ini adalah sunnah, tetapi yang dimaksud kemudian dalam definisi yang lain, seperti itu. Baik, ini adalah definisi istilah-istilah dalam ilmu hadis, yaitu di situ ada hadis itu sendiri. Hadis secara bahasa itu kebalikan dari qadim atau lama. Ya, qadim itu artinya adalah lama atau dahulu. Kemudian hadis ini juga berarti berbicara, ya, juga berarti berbicara. Kemudian secara istilah, hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, kemudian pengakuan atau ikrar maupun sifat. Ya, begitu juga dengan apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kemudian kalau kita mendefinisikan, mengikuti definisi ini, kemudian di situ nanti akan mencakup juga hadis-hadis marfu, mauquf maupun munqati. Tetapi kita juga bisa mencukupkannya dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu ucapan ataukah itu perbuatan ataupun ikrar dan sifatnya, itu sudah cukup, seperti itu. Kemudian sunnah. Ini yang kemudian banyak sekali teman-teman, bahkan saudara-saudara muslim kita tidak memahami pengertian sunnah secara dalam, sehingga kemudian mengeneralisir pengertian sunnah dalam terma atau dalam definisi berbagai keilmuan, sehingga yang terjadi adalah salah paham, seperti itu. Jadi ada pengertian sunnah secara fikih dalam keilmuan fikih, ada pengertian sunnah dalam pengertian ahli hadis, seperti itu, ya. Atau pengertian sunnah dalam ahli usul, seperti itu. Nah, apa bedanya pengertian sunnah dalam keilmuan hadis dan sunnah dalam keilmuan fikih? Nah, kalau kita fahami, ketika kita mendengarkan sunnah yang di dalam benak kita, karena kita sudah terbiasa dengan pembahasan fikih, maka sunnah dalam definisi yang kita fahami adalah apa yang ditetapkan oleh Nabi, ya. Hal itu bukan merupakan kewajiban atau fardu, dan akan berpahala jika melaksanakannya dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Nah, jadi segala sesuatu yang bukan wajib, kemudian kalau kita melakukan itu berpahala, kalau tidak itu tidak apa-apa, itu adalah sunnah dalam pengertian ahli fikih, ya. Jadi jangan keliru, itu adalah sunnah dalam pengertian ahli fikih. Berbeda dengan sunnah dalam pengertian ahli hadis, ya. Kalau pengertian sunnah dalam ahli hadis, itu sunnah itu sinonim dengan hadis itu sendiri. Artinya apa? Sunnah dalam pengertian ilmu hadis itu adalah
segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ikrar, seperti itu. Jadi sinonim antara sunnah dan hadis itu pengertiannya sama kalau itu didefinisikan dalam keilmuan ilmu hadis. Jadi jangan keliru antara sunnah dalam hadis dan sunnah dalam fikih. Makanya kemudian ada yang keliru di dalam memahami. Dia mengatakan ini adalah sunnah Rasul, seperti itu. Ini adalah sunnah Rasul. Tetapi dalam pikirannya adalah sunnah dalam pengertian ahli fikih, sehingga nanti kebalik-balik. Contohnya seperti ini. Sekarang ini marak misalnya ada olahraga memanah, misalnya olahraga memanah dan olahraga berkuda misalnya. Nah, kemudian dia mengatakan ini adalah sunnah Rasul, seperti itu. Nah, sunnah Rasul yang dimaksud ini sebenarnya adalah bahwa sunnah ini adalah perbuatan Nabi, bahwa Nabi pernah melakukan ini, seperti itu. Nah, artinya Rasul itu kemudian juga melakukan memanah, latihan memanah, juga berkuda, seperti itu. Tetapi kemudian difahaminya adalah difahami dengan sunnah pengertian ahli fikih. Nah, ini yang kemudian keliru. Nah, kelirunya gimana? Kelirunya tadi akhirnya apa? Ketika dia memanah, kemudian dia itu beranggapan bahwa ini adalah sunnah dalam pengertian fikih, seperti itu. Sehingga sekali dia memanah satu busur, seperti itu, anak busur satu dihitung satu pahala, misalnya seperti itu. Nah, ini pengertian yang keliru. Jadi kalau sunnah menurut ahli hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan ataupun ikrarnya atau penetapannya. Kalau sunnah dalam ahli fikih tadi, apa yang ditetapkan dari Nabi bukan merupakan kewajiban, berpahala jika melaksanakannya, tidak berdosa jika meninggalkannya. Ini sunnah dalam pengertian ahli fikih. Jadi jangan sampai dibalik-balik. Atau seperti ini misalnya, sunnah Nabi itu berpoligami misalnya. Kemudian ada di antara kita mengatakan bahwa poligami itu sunnah Rasul, seperti itu. Ya, sunnah Rasul dalam pengertian itu adalah pengertian ahli hadis. Jangan kemudian ditarik dalam pengertian ahli fikih, sehingga dia mengatakan bahwa kalau kita berpoligami berarti kita melaksanakan sunnah dalam artian berpahala melakukannya, kalau tidak apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bahwa sunnah Nabi di sini adalah Nabi melakukan itu. Lah, kalau mau sunnahnya ya Nabi istrinya berapa, kan seperti itu. Lah, baru nanti kalau dikaitkan dengan hukum fikih, lah poligami ini hukumnya apa? Lah itu baru di situ akan ditemukan. Oh, ternyata hukumnya itu mubah, bukan sunnah, seperti itu. Ya, hukum dasarnya, hukum awalnya itu adalah mubah. Sunnah Nabi itu tidur, seperti itu. Kenapa? Beliau itu kan tidur, beliau juga butuh tidur. Sunnah Nabi makan, beliau butuh makan. Tetapi bukan berarti kemudian kalau kita makan itu hukumnya adalah sunnah. Bukan seperti itu. Jangan dibalik-balik pengertian sunnah dalam ahli fikih dan sunnah dalam pengertian ahli hadis. Ya. Jadi makan dan minum itu hukum dasarnya adalah mubah. Nah, hukum dasarnya di dalam pengertian fikih, ya, di dalam keilmuan fikih seperti itu, hukum di dalam makan dan minum itu hukum dasarnya adalah mubah atau boleh. Tetapi kalau kita masukkan dalam pengertian ahli hadis bahwa Nabi pernah makan dan minum, Nabi butuh makan dan minum dan beliau melakukannya, itu dimaksudkan dengan sunnah Nabi dalam artian Nabi melakukan itu, gitu. Nah, ini teman-teman harus pahami ini sehingga tidak salah paham ketika mengatakan bahwa ini adalah sunnah Rasul, kemudian di dalam benaknya bahwa itu sunnah dalam pengertian ahli fikih. Nah, ini yang keliru seperti itu. Ini yang sering keliru seperti ini.
Kemudian ada al-khabar dan al-athar, ya. Al-khabar menurut pendapat yang sahih, al-khabar itu sinonim dengan hadis, seperti itu. Artinya sama. Kalau sinonim dengan hadis berarti sinonim dengan sunnah juga, seperti itu. Kemudian ada pendapat lain mengatakan bahwa al-hadis dan al-khabar itu berbeda. Kalau al-hadis hanya terbatas pada apa yang datang dari Nabi, sedangkan khabar itu selain daripada Nabi. Khabar itu lebih umum, seperti itu. Jadi kalau khabar itu lebih umum artinya bisa di situ para sahabat, para tabi'in, seperti itu. Itu khabar. Tapi kalau hadis itu khusus dari Rasul. Ini pendapat yang kedua. Jadi pada intinya adalah bahwa al-khabar itu lebih luas dan lebih umum daripada al-hadis. Kemudian al-athar. Al-athar itu juga sinonim dengan khabar, ya. Kalau dengan seperti ini ya dalam artian athar, khabar, hadis, sunnah itu pengertiannya sama. Apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun penetapan. Nah, tetapi ada yang mengatakan bahwa athar itu adalah hadis mauquf, yaitu apa yang datang dari para sahabat, seperti itu. Selanjutnya ini ada pengertian-pengertian di dalam ilmu hadis. Ini kalau kita belajar mustalah hadis atau istilah-istilah dalam ilmu hadis, kita akan menemukan namanya adalah al-matan. Al-matan, ya, matan bukan mantan, ya. Jadi matan itu adalah isi, ya. Matan itu adalah isi. Nah, kalau di sini pengertiannya adalah matan itu adalah pembicaraan atau materi berita yang diperoleh dari sanad yang terakhir atau teks hadis itu sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah teks hadis, di situ ada an fulan an fulan an fulan, seperti itu kan, dari sahabat ini, dari sahabat ini, dari sahabat ini, Rasulullah berkata atau Rasulullah bersabda. Nah, Rasulullah bersabda ini sabdanya apa, itu disebut dengan matan, seperti itu. Kemudian kalau as-sanad itu adalah jalan yang dapat menghubungkan pada matan hadis tadi. An fulan an fulan an fulan an fulan, misal seperti itu. Dari sahabat ini, dari sahabat ini, dari sahabat ini. Nah, kumpulan dari para sahabat yang bersambung itu disebut dengan sanad. Selanjutnya adalah isnad. Isnad adalah usaha dari seorang ahli hadis dalam menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan penjelasan kepada siapa hadis itu disandarkan, ya. Pendapat lain mengatakan bahwa isnad itu sama dengan as-sanad, ya. Sanad dan isnad itu sama. Kemudian musnid. Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya, ya. Misalnya ada di situ misalnya ada Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki kitab hadis. Imam Ahmad itu kemudian di dalam kitab hadisnya itu menyebutkan rawi-rawinya sebelum beliau menyebutkan matannya atau isinya. Lah, Imam Ahmad ini disebut dengan musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Kalau musnadnya apa? Musnadnya itu adalah kitab, ya, sebutan untuk kitab yang berisi tentang kumpulan daripada hadis-hadis. Nah, di sini misalnya ada contohnya musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian rawi. Siapa rawi? Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan isnad. Tadi misalnya anhada dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Masing-masing sahabat itu disebut dengan rawi. Sebentar. Di sini kita coba perhatikan hadis di sini. Ini struktur hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Misalnya gini. Di sini ada misalnya di atas itu ada Al-Bukhari mendapatkan hadis dari Musaddad. Musaddad mendapatkan dari sahabat Yahya. Sahabat Yahya misalnya mendapatkan dari Syu'bah. Syu'bah mendapatkan dari Qatadah misalnya. Qatadah mendapatkan dari Anas.
Anas mendapatkan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, yang seperti ini dari Nabi Muhammad sampai dengan Al-Bukhari ini disebut dengan sanad. Runtutannya itu mendapatkan ini dari ini disebut dengan sanad. Seperti itu. Contoh di bawahnya di sini an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in manawa ila akhiril hadis. Nah, di sini dari qala innamal a'malu binniyat ini itu disebut dengan matan. Innamal a'malu binniyat sampai dengan akhir hadis itu disebut dengan matannya. Ya. Bentar. Dari sini terus sampai dengan ini disebut dengan matan, isi hadisnya. Nah, kalau tadi misalnya dari Nabi Muhammad sampai dengan Al-Bukhari ini disebut dengan sanad, rawinya itu mana? Rawinya itu adalah yang ini. Nah, mohon maaf sebentar. Nah, rawinya itu ini rawi, ini rawi, ini rawi, ini rawi. Ya. Ini rawi. Nah, dari sini, maaf sampai sini. Ini rawinya. Nah. Jadi struktur hadis itu seperti itu. Kalau sanad itu berarti jalannya. Ya, Imam Bukhari mendapatkan dari Musaddad, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas. Anas mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu disebut dengan sanad. Rawi-rawinya itu adalah per orangnya dari para sahabat dan tabi'in itu. Kemudian matannya adalah isi dari hadis, seperti itu. Baik, kembali lagi ke sebelumnya. Di sini ada pengertian al-muhaddis. Muhaddis itu adalah orang yang hafal banyak hadis dan mengetahui keadilan atau sisi positif dan kelemahan atau sisi negatif dari para perawi. Nah, kemudian ada muhaddisin atau orang yang mendapatkan gelar muhaddis ini di antara lain adalah Atha bin Abi Rabah dan Imam Az-Zabidi. Maksudnya mengetahui sisi keadilan dan sisi kelemahan itu apa? Maksudnya seperti ini. Misalnya rawi ini misalnya dikenal dengan thiqah. Thiqah itu artinya dia itu tidak bercacat, baik itu hafalannya atau baik itu akhlaknya, tidak ada yang cacat. Maka rawi ini disebut dengan adalah. Dia itu memiliki sifat adalah atau adil, seperti itu. Tetapi misalnya gini, rawi ini dikenal dengan suka berbohong, maka di situ disebut dia memiliki kelemahan di dalam hadis itu. Makanya kalau ada hadis diriwayatkan dari seseorang yang dikenal misalnya pernah berbohong, maka kemudian di situ hadisnya bisa statusnya akan turun. Baik itu kemudian dhaif atau bisa jadi kalau orangnya atau kalau rawinya ini dikenal dengan pemalsu hadis, kemudian hadisnya bisa statusnya menjadi maudhu atau hadis palsu, seperti itu. Atau misalnya gini, orang ini dikenal baik, akhlaknya baik, tetapi ketika mendapatkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat lain kepada dirinya, kemudian ketika mendapatkan hadis itu dalam kondisi beliau itu sudah tua renta sehingga suka lupa. Nah, meskipun pada saat muda dia dikenal memiliki sifat adalah, kemudian mendapatkan suatu hadis pada saat dia sudah mulai lupa, nah ini kemudian dia memiliki kecacatan. Nah, muhaddis itu tahu satu persatu dari itu. Jadi orang yang banyak hafal hadis dan mengetahui sisi keadilan dan sisi kelemahan dari para rawi. Kemudian al-hafiz. Al-hafiz adalah orang yang hafal 100.000 hadis. Ya. Jadi hafal 100.000 hadis beserta dengan sanadnya. Nah, kemudian imam hadis yang mendapatkan gelar ini diantara lain adalah Imam Iraqi, Imam Syarifuddin Ad-Dimyati, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Nah, jadi
disebut dengan al-hafiz. Ini juga kalian harus pahami, al-hafiz di dalam pengertian ilmu hadis berbeda dengan al-hafiz di dalam Al-Quran. Kalau al-hafiz di dalam Al-Quran berarti hafal 30 juz. Tetapi kalau al-hafiz dalam ilmu hadis adalah orang yang hafal 100.000 hadis beserta dengan sanadnya. Beserta dengan sanadnya, dan sanadnya itu tidak terbalik-balik. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan al-hafiz. Kemudian ada istilah lain yaitu al-hujjah. Al-hujjah itu adalah orang yang hafal 300.000 hadis beserta dengan sanadnya. Nah, muhaddis yang mendapatkan gelar al-hujjah ini diantaranya adalah Imam Hisham bin Urwah, kemudian Imam Abu Khuzail, ada Muhammad bin Al-Walid, dan Muhammad Abdullah bin Amr. Nah, ini mendapatkan gelar al-hujjah, artinya hafal 300.000 hadis berikut dengan sanadnya. Selanjutnya adalah al-hakim. Al-hakim adalah orang yang menguasai 800.000 hadis. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan sanadnya juga. Nah, di antaranya yang mendapatkan gelar ini adalah Imam Ibnu Dinar, Imam Lais, Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, meskipun yang kita fahami Imam Malik, Imam Syafi'i ini beliau ini adalah imam madhab, beliau itu di dalam ilmu hadis mendapatkan gelar al-hakim, artinya menguasai 800.000 hadis. Makanya kita bisa heran ketika ada seseorang yang mengatakan, ada yang mencela Imam Syafi'i, saya tidak mau mengikuti madhab Syafi'i seperti itu, saya maunya langsung pada Rasulullah SAW, saya maunya langsung hadis seperti itu. Padahal dia tidak mengetahui bahwa Imam Syafi'i itu menguasai 800.000 hadis. Artinya apa? Kalau kita baru membaca beberapa hadis kemudian kita berani untuk istinbat hukum atau menggali hukum dari hadis itu, ya itu artinya kita tidak tepat. Ya, karena kalau Imam Syafi'i memilih salah satu hadis misalnya, beliau itu sudah membandingkan dengan hadis-hadis lain yang beliau dapatkan. Kemudian beliau kesimpulkan, akan mengambil hadis ini yang menurut beliau lebih sahih, seperti itu. Selanjutnya ada Amirul Mukminin dalam hadis, adalah orang yang sangat alim dalam hadis. Ya, di sini contohnya adalah Imam Malik, Imam Bukhari, seperti itu. Ya. Nah, tadi misalnya saya katakan ada orang yang tidak mau anti madhab misalnya, tidak mau bermadhab, mengatakan bahwa kalau madhab berarti kita taklid kepada seseorang. Nah, kita harus pahami tadi Imam Syafi'i itu mendapatkan gelar al-hakim. Kemudian dia misalnya mengatakan saya maunya dari hadis saja, kemudian ngambilnya dari hadis Imam Bukhari misalnya atau Imam Muslim. Padahal kalau kita telusuri misalnya Imam Bukhari sendiri diriwayatkan beliau itu mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Dan Imam Bukhari itu lahirnya jauh lebih akhir daripada Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu kan 150-an Hijriah, 150 Hijriah. Imam Bukhari itu baru 200 sekian lahirnya, seperti itu. Artinya lebih dahulu Imam Syafi'i. Nah. Baik, ini tadi kita lanjutkan hadis sebagai sumber ajaran agama. Ya, hadis sebagai sumber ajaran agama. Jadi dalilnya bahwa hadis itu menjadi sumber ajaran agama adalah di dalam surat Ali Imran ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul atii'allaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Artinya kita harus menaati Allah. Tadi kan dalam pengertian hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan beliau, tingkah laku beliau maupun penetapannya. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau
praktekkan, contohkan apa yang beliau tetapkan, kita harus taati. Nah, dalilnya mana? Dalilnya adalah ini, qul atiullaha wa rasul, seperti itu. Kemudian wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Nah, ini dalilnya kita harus taat kepada Rasul, karena ada zaman dahulu golongan yang disebut dengan ingkarus sunnah, seperti itu. Maunya katanya saya maunya langsung kepada Al-Quran, seperti itu. Kalau sekarang ini kan ada gerakan-gerakan yang kita saya maunya kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Dahulu ada yang lebih ekstrim, yaitu maunya hanya Al-Quran saja, sunnahnya tidak mau mengikuti hadis-hadis, seperti itu. Nah, pada masa sekarang ini ada golongan-golongan yang kemudian mengatakan bahwa mereka hanya mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja, dalam artian tadi tidak mengikuti pendapat para ulama. Nah, kalau seandainya mereka ini memiliki keilmuan yang kuat, keilmuan yang baik di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, faham hadis-hadis Rasul, faham tentang keilmuan-keilmuan yang di dalamnya, tidak masalah kalau tidak mau mengikuti para ulama. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Orang-orang sekarang itu keilmuannya itu terbatas. Nah, sehingga ketika dia itu meninggalkan makalah ataupun pendapat dari para ulama, bisa saja kemudian dia salah memahami di dalam pemahaman agamanya, seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Sejarah penulisan atau pengkodifikasian hadis. Ya. Hadis pada masa periode Rasul. Nah, di sini kita lihat pada masa awal Islam, Rasul itu melarang menulis hadis. La taktubu anni syai'an illal Qur'an. Wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu. Wa hadithu anni wala kharaj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Lah, kalau kita misal lihat secara tekstual hadis ini, jangan kamu tulis sesuatu yang telah kamu terima dariku selain Al-Quran. Dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Ini sangat tegas sekali, ya, tegas sekali Rasul itu. Nah, permasalahannya adalah kalau kita fahami hadis ini kemudian tanpa melihat konteksnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa apa yang barusan kita baca tidak pernah tertulis. Artinya pada saat ini tidak akan ditemukan tulisan-tulisan tentang hadis Rasul. Lah, padahal kan di sini kan tegas sekali, la taktubu anni syai'an illal Qur'an. Rasul itu melarang jangan menulis dariku selain Al-Qur'an. Kalau menulis dariku selain Al-Quran, hapus. Nah, ini sangat tegas sekali. Itulah kenapa seperti kemarin pembahasan di dalam Al-Quran, kita harus memahami konteksnya. Di dalam memahami Al-Quran maupun hadis, pahami juga konteksnya. Konteksnya ini adalah bahwa hadis ini muncul di masa-masa awal Islam, di mana ketika itu Al-Quran masih juga turun. Sehingga kalau misalnya ada sahabat yang menulis hadis-hadis Rasul dan menulis Al-Quran, dikhawatirkan akan tercampur antara hadis dengan Al-Quran, seperti itu. Nah, inilah kemudian muncul hadis ini. Rasul itu melarang menulis selain Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah penulisan hadis pada masa Rasul dan sahabat.
Mohon maaf, agak lemot. Nah, ini ada para sahabat yang mempunyai naskah hadis. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Naskahnya disebut dengan As-Sahifah As-Siddiqah, ditulis secara langsung dari Rasulullah. Artinya ketika beliau itu menulisnya itu langsung dari Rasulullah, seperti itu. Lah, kalau misalnya kita pahami tadi di hadis yang pertama, la taktubu ani syai'an ilal Quran. Kemudian ada sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As ini menulis. Artinya kan kalau kita pahami, berarti Abdullah bin Amr bin As ini tidak taat kepada Rasul. Tapi nyata-nyatanya beliau justru menuliskan ini secara langsung dari Rasulullah. Artinya perintah itu meskipun disebutkan secara umum, itu dimaksudkan tadi agar sahabat itu jangan sampai kemudian mencampur antara Al-Quran dan hadis. Kalau sahabat yang sekiranya menurut Rasulullah itu beliau itu cerdas, mampu untuk membedakan, maka kemudian diizinkan. Contohnya di sini adalah Abdullah bin Amr bin As. Ada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, naskahnya disebut dengan As-Sahifah Jabir. Kemudian hadis pada masa Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, perkembangan hadis tidak begitu pesat, sebab beliau kepada masyarakat itu mengutamakan tentang penyiaran Al-Quran, seperti itu. Jadi pada masa itu sahabat itu hanya menghafalkan saja, ya, hanya menghafal, banyak yang lewatnya hafalan. Jadi kalau kita pernah ke daerah Arab di sana dan pernah tinggal di sana, itu kita tidak akan heran kenapa orang-orang Arab itu banyak menghafalkan hadis, karena ingatannya memang kuat sekali, kuat sekali, berbeda dengan ingatan kita. Itulah kenapa kemudian pernah suatu ketika juga diriwayatkan Imam Bukhari ketika datang di suatu daerah mendengarkan orang yang bertengkar, padahal Imam Bukhari tidak paham bahasanya, tetapi Imam Bukhari mampu untuk mengungkapkan kembali apa yang diungkapkan oleh dua orang yang bertengkar itu tanpa ada yang dikurangi dan ditambahi. Jadi hafalannya sangat kuat sekali. Kemudian pembukuan hadis secara resmi, ya. Pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tujuannya apa? Tadi kalau kita lihat atau kita baca hadis yang pertama itu malah dilarang untuk ditulis. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz bukan hanya ditulis, tetapi dibukukan, ya. Kalau dibukukan berarti sudah ada tulisannya. Lah, apakah mereka menentang perintah Rasul? Kan tidak. Nah, itulah memahami hadis itu harus hati-hati. Jangan kita mendapatkan hadis kemudian kita berani untuk berfatwa. Nah, padahal yang di situ kelihatannya larangan, belum tentu di situ sifatnya itu adalah wajib untuk ditinggalkan. Seperti itu. Nah, itulah kenapa kita juga butuh ijtihad dari para ulama yang mana mereka itu memahami keilmuan hadis maupun Al-Quran secara baik. Nah, motifnya apa pada masa ini dikumpulkan? Motifnya adalah agar tidak mudah hilang dan lenyap dari pembendaharaan masyarakat. Jadi ketika masa setelah para sahabat itu Islam tersebar kemana-mana, kemudian penghafal Al-Quran juga mulai banyak yang wafat. Nah, karena ditakutkan akan hilang, kemudian mulai dikumpulkan hadis-hadis itu. Kemudian untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu atau hadis palsu. Loh, kok banyak hadis palsu? Iya, pada masa itu banyak sekali pergolakan politik, sehingga
Kemudian banyak juga dari para orang-orang Arab pada masa itu yang kemudian memalsukan hadis untuk menguatkan golongannya, seperti itu. Selanjutnya, agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Loh, kalau tadi yang pertama tujuannya itu adalah tidak ditulis itu agar tidak bercampur dengan Al-Quran, sekarang ditulis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Karena tadi setelah generasi berikutnya kan kemudian tidak membedakan mana Al-Quran mana hadis kalau tidak ditulis. Akhirnya disinilah dibutuhkan penulisan hadis agar kemudian dipisahkan dengan penulisan Al-Quran. Kemudian mengantisipasi dari banyaknya kaum muslimin yang hafal Al-Quran ini, hafal hadis ini wafat karena usia dan karena pertempuran. Baik. Pembagian ilmu hadis, ada hadis riwayah dan hadis dirayah. Ini mungkin tidak terlalu ini untuk pembahasan kita. Saya lanjutkan dulu. Ini bisa dibaca nanti di PowerPoint-nya, tapi ini tidak terlalu muhim ya untuk pembahasan kita kali ini. Nah, ini ada cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis pertama adalah ada rijalul hadis. Yang kedua adalah jarhi wa ta'dil, ada fanil mubhamat, ada ilmu ilalil hadis, ada ilmu gharibil hadis, ada ilmu nasih wal mansukh, ada ilmu talfiqil hadis, ada ilmu tasrif wa tahrif, ada ilmu asbabil wurud, ada mustalah ahli hadis. Nah, kalau kita ingin faham tentang suatu hadis, maka 10 keilmuan ini wajib kita kuasai. Baru kita bisa menganalisis, oh hadis ini statusnya ini, hadis ini statusnya ini. Dari mana? Dari ilmu ini. Contohnya misalnya adalah rijalul hadis. Rijalul hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang biografi para perawi. Nah, ini ada keterangannya di sini. Ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas para perawi hadis, baik sahabat, tabi'in maupun angkatan sesudahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah membahas biografinya. Contohnya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ini dari sahabat ini. Nah, sahabat yang pertama dan sahabat kedua itu diketahui biografinya melalui ilmu rijalul hadis. Misalnya sahabat Anas, seperti itu. Sahabat Anas itu langsung bertemu dengan Rasul, seperti itu. Kemudian mendapatkan langsung dari Rasul, misalnya seperti itu. Sahabat-sahabat di bawahnya kemudian akan diketahui, misalnya gini. Misalnya di situ ada perawinya itu adalah dari kalangan tabi'in. Tabi'in ini kemudian misalnya meriwayatkan dari para sahabat ini, dari seorang sahabat ini misalnya. Lah, dari ilmu rijalul hadis ini kita akan mendapatkan bahwa oh, sahabat ini memang satu masa dengan tabi'in ini memang hidup satu masa dengan sahabat ini. Artinya pernah menemui sahabat ini. Nah, terkadang juga misalnya gini, seorang tabi'in bisa saja hidup di masa seorang sahabat ini misalnya, tetapi diketahui ternyata mereka tidak pernah bertemu. Nah, kalau seandainya sahabat ini mengatakan saya mendengar hadis ini dari sahabat ini, nah maka di situ akan diketahui kejanggalannya. Nah, ini butuhnya ilmu rijalul hadis itu seperti ini. Misalnya saya atau misalnya kalian itu misalnya di kelas bersama saya, artinya hidup satu masa dengan saya dan pernah bertemu dengan saya. Ketika saya mengatakan suatu informasi, suatu berita, artinya kalian langsung mendapatkan berita itu dari saya. Kemudian
berita itu misalnya adalah hal yang penting terkait misalnya corona seperti itu. Saya mengatakan misalnya saya mendapatkan kabar bahwa Inspektorat Brebes itu meninggal karena corona, sumbernya adalah ini. Kalian mendengarkan dari saya. Lah, kemudian generasi berikutnya yang tidak pernah bertemu dengan saya mengatakan bahwa Inspektorat Brebes terkena corona. Kabarnya dari Pak Dedi misalnya seperti itu. Padahal mereka tidak pernah bertemu dengan saya atau tidak satu masa dengan saya. Nah, ini bisa diketahui dari ilmu rijalul hadis itu. Jadi ketika ada seseorang mengatakan mendapatkan riwayat dari ini, padahal mereka tidak satu masa atau satu masa tetapi tidak ketemu, maka di situ akan bisa dinilai hadisnya. Nah, fungsinya dari ilmu rijalul hadis adalah mengetahui biografi itu, baik dari keilmuannya ini, muridnya siapa, punya guru siapa, satu masa dengan siapa saja, seperti itu. Kemudian ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu jarhi wa ta'dil itu adalah ilmu yang membahas tentang sifat seorang rawi yang dapat mencacatkan keadilan dan kehafalannya. Nah, artinya apa tadi? Jarhi wa ta'dil itu. Jarh itu dari kata jarh itu luka. Ya, jarh itu artinya luka atau cacat. Ta'dil itu dari kata adil. Ya. Maksudnya apa? Tadi seperti yang di awal. Kalau misalnya seorang sahabat itu diketahui beliau itu hafalannya kuat, tetapi ketika mendapatkan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis pada masa usia yang sudah renta, di mana hafalan-hafalannya sudah mulai banyak yang lupa, maka sifat adalahnya itu kemudian akan berubah menjadi kecacatan, seperti itu. Artinya ketika hadis ini diriwayatkan dari sahabat ini, statusnya tidak menjadi sahih lagi kecuali kalau didukung oleh riwayat yang lain, seperti itu. Ilmu fanil mubhamat adalah ilmu yang dengannya diketahui nama-nama orang yang tidak disebut namanya di dalam matan atau dalam sanad. Misalnya gini, saya mengatakan sesuatu didengarkan oleh namanya misalnya Dafa mendengarkan dari saya. Dafa kemudian mengabarkan informasi saya kepada Asep mendapatkan mengabarkan kepada misalnya Abu Muhammad, seperti itu. Lah, ketika ada seseorang yang kemudian membaca berita yang informasinya dari saya, kemudian di situ ada nama Abu Muhammad, padahal di umus itu misalnya tidak ada Abu Muhammad. Lah, kemudian di situ Abu Muhammad itu akan ditelusuri nama sebenarnya siapa, seperti itu. Lah, itulah yang namanya disebut dengan ilmu fanil mubhamat. Nah, jadi nama-nama orang yang namanya tidak ada di dalam sanad itu, artinya barangkali dia menggunakan nama lainnya, karena orang-orang Arab itu banyak menggunakan laqab, ya, nama panggilan. Misalnya kalian ada yang di kelas sukanya tidur terus, namanya kemudian dijuluki dengan kebo misalnya. Nah, kebo itu kemudian karena sering dipanggil seperti itu sehingga nama aslinya lupa, sehingga ketika kita sudah lulus terkadang nama aslinya lupa, kita masih manggilnya sebagai kebo, seperti itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ilmu ilalil hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi atau tidak nyata yang dapat mencacatkan suatu hadis yang nampaknya tidak ada cacat itu. Contohnya misalnya gini, ada hadis ada seorang hadis disebut dengan orangnya disebut dengan mudallis. Jadi misalnya tadi Dafa mendengarkan dari saya suatu informasi itu diperdengarkan kepada Asep, kemudian disampaikan kepada Abu Muhammad, misal seperti itu. Lah, karena misalnya Asep ini dikenal dengan orang yang pelupa, kemudian orang yang meriwayatkan informasi dari saya mengatakan bahwa Abu Muhammad mendengarkan langsung dari Dafa.
kemudian asepnya dihilangkan agar kemudian informasinya itu dianggap seolah-olah sahih karena tidak ada rawi yang cacat. Nah, hilangnya rawi ini untuk mengangkat derajat hadis ini disebut ilmunya itu adalah ilmu ilalil hadis. Ya, untuk mengetahuinya itu disebut dengan ilmunya adalah ilalil hadis. Kemudian ilmu gharibil hadis, ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat pada matan hadis yang sukar diketahui maknanya atau yang kurang terpakai oleh umum. Jadi ada beberapa kata yang mana di dalam hadis itu Rasul itu menggunakan lafaz-lafaz yang gharib atau kata-kata yang tidak umum diketahui oleh orang Arab pada umumnya. Sama halnya misalnya saya ungkapkan misalnya bahasa Jawa saja. Bahasa Jawa itu beragam. Misalnya ada dari kita itu misalnya lapar. Lapar itu kan kalau orang Brebes itu bilangnya ngelih, seperti itu. Ya, ngelih. Tetapi misalnya ada dari orang Jawa yang lain, misalnya daerah Cilacap mengatakan itu kencot, seperti itu. Nah, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang Cilacap seperti itu, kemudian mendengarkan kata kencot, padahal maknanya adalah ngelih atau lapar. Itu kan kemudian kalau disampaikan itu kan tidak difahami, seperti itu. Lah, hadis juga ada yang seperti itu. Ada kata-kata yang tidak umum dipakai di orang Arab di situ. Kemudian ada ilmu nasih wal mansukh. Contohnya adalah misalnya hadis-hadis tentang ziarah kubur. Awalnya Nabi itu melarang ziarah kubur. Kemudian di masa-masa setelah akidah umat muslim itu kuat, Nabi justru menyuruh atau memerintahkan ziarah kubur. Nah, artinya hadis yang melarang ziarah kubur itu dihapus hukumnya dengan hadis yang memerintahkan ziarah kubur. Nah, ini akan repot kalau seandainya orang belajar hadis tidak paham nasih mansukh, sehingga hadis-hadis yang hukumnya sudah dihapus malah dipakai lagi. Nah, makanya seorang muhaddisin, seorang ahli hadis harus paham nasih dan mansukh. Kemudian ada ilmu talfikil hadis, ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan atau mengkompromikan antara hadis-hadis yang secara zahir bertentangan. Nah, itu sampai sekarang juga kemudian tetap terpakai. Contohnya apa? Misalnya hadis tentang batalnya wudu, ya, batalnya wudu. Berkaitan dengan batalnya wudu, ada imam yang memakai hadis batalnya wudu itu ketika bersentuhan Nabi itu kemudian wudu, sehingga seorang imam ahli fikih ketika menggunakan hadis ini, beliau itu kemudian menggunakan hukum yang kalau bersentuhan itu batal. Ada misalnya riwayat lain ketika Nabi itu mencium misalnya istrinya, kemudian sholat tidak wudu lagi, kemudian dipakailah bahwa bersentuhan itu tidak batal. Kemudian hadis ini dikompromikan seperti itu, dikompromikan. Kemudian ada ilmu tasrif wa tahrif, ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya dan bentuknya, ya, titik dan bentuknya. Jadi kalau zaman Rasul itu kan tulisan Arab tidak seperti tulisan sekarang. Kalau zaman Rasul itu tidak ada titik, tidak ada syakal, tidak ada titik, tidak ada harokat. Artinya ba, ta, sa, nun itu sama, sin, shin itu sama, to, do itu tulisannya sama, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Lah, kemudian di masa-masa sudah ada titik itu, titik dan syakal itu dan harokat itu, kemudian ada yang kemudian barangkali salah menuliskan titik. Nah, ini akan diketahui dari ilmu ini. Nah. Kemudian ilmu asbabil wurud hadis, ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya. Kalau di dalam Al-Quran disebut ilmu asbabun nuzul,
di sini di dalam hadis disebut ilmu asbabil wurud hadis, seperti itu. Jadi sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya itu apa? Nah, sehingga di situ akan terlihat konteks dari hadis itu. Kemudian mustalah ahli hadis, ilmu menerangkan pengertian atau istilah-istilah yang dipakai. Nah, istilah-istilah ini itu masuk ke dalam di dalam ilmu mustalah ahli hadis. Kemudian hadis berdasarkan keasliannya ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Hadis yang kualitasnya paling baik itu adalah hadis sahih. Kemudian di bawahnya itu hasan, di bawahnya lagi dhaif, baru yang keempat maudhu atau palsu. Tetapi bagi kita ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang berupa fadhailul a'mal, itu boleh kita menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih, asalkan itu bukan hadis maudhu atau palsu. Karena sebagian kita ada yang mengatakan bahwa saya hanya mau beramal dengan hadis yang sahih saja, silakan. Tetapi bagi kita bisa mengamalkan hadis hasan juga, bisa mengamalkan hadis dhaif juga, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan yang penting bukan hadis maudhu atau palsu. Kenapa demikian? Karena status hasan dan dhaif itu terjadi terkadang bukan karena matanya, bukan karena isi hadisnya, tetapi di situ terkadang karena sifat daripada rawinya. Misalnya matanya itu sahih, tetapi tadi rawinya ada yang pelupa, atau rawinya ada yang istilahnya memiliki kecacatan sesuatu, sehingga hadisnya tidak menjadi sahih lagi, menjadi dhaif. Tetapi di situ kan bukan berarti Nabi itu tidak mengungkapkan itu atau tidak melakukan itu. Hanya saja di dalam periwayatannya terjadi masalah. Nah, itulah kenapa kemudian sebagian ulama kita mengatakan bahwa kita masih diperbolehkan untuk menggunakan hadis-hadis dhaif ini untuk fadhailul a'mal, ya, untuk amalan-amalan yang sunnah seperti itu. Ini hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat atau tidak bercacat, dan tidak janggal, seperti itu. Nah, ini syarat diterimanya suatu hadis: sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, bagus hafalannya, terhindar dari sad atau kejanggalan. Nah, ini nanti saya bagikan PowerPoint-nya, bisa dibaca sendiri, ya. Klasifikasi hadis berdasarkan ujung sanad, ada marfu, ada mauquf, ada maqtu'. Kalau marfu artinya langsung berujung langsung pada Nabi Muhammad. Kalau mauquf berhenti sampai dengan para sahabat. Kalau maqtu' itu di bawahnya itu para tabi'in. Kemudian ada klasifikasi hadis berdasarkan keutuhan sanad, ada musnad, ada mursal, ada munqati'. Kemudian ada mu'allaq, ada mudallas. Klasifikasi berdasarkan penutur, jumlah penutur, ada mutawatir, ada hadis ahad. Kalau mutawatir itu artinya yang meriwayatkan itu banyak. Yang meriwayatkan itu banyak. Kalau hadis ahad itu yang meriwayatkan itu kurang dari syarat hadis mutawatir, seperti itu. Kemudian hadis ahad tadi, ya, hadis ahad ini dibagi menjadi 3, ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Kalau gharib bila hanya terdapat pada satu jalur sanad saja. Nah, kemudian kalau aziz bila terdapat 2 jalur sanad. Kemudian kalau masyhur bila terdapat lebih dari 2 jalur sanad. Nah, jadi namanya hadis ahad itu bukan berarti penuturnya hanya satu, tidak, tetapi kurang dari derajat mutawatir. Nah, ini beberapa contoh sanad yang paling sahih. Artinya apa? Kalau ada hadis kemudian sanadnya adalah seperti ini, sudah pasti hadisnya sahih. Seperti itu. Sudah pasti hadisnya sahih.
Misalnya ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Ibnu Umar, kemudian dari Rasulullah misalnya, ini berarti hadisnya sahih, paling sahih. Kemudian kalau hadis diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Abdullah bin As-Salmani, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, dan dari langsung kepada Rasulullah, ini juga hadisnya sahih. Sampai dengan 6 ini adalah beberapa contoh hadis yang sanadnya paling sahih. Di situ ada misalnya Malik bin Anas, atau di situ nomor 6 ada Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik bin Anas, dari Imam Nafi, dari Ibnu Umar, maka hadisnya sahih. Seperti itu. Jenis kecacatan hadis ada hadis matruk, ada mungkar, ada mu'allal ya, mu'allal. Kemudian ada muttarib, ada maklub, ada ghalya, ada mudraj, ada hadis hasan. Ini nanti bisa dibaca sendiri di PowerPoint. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab, barangkali ada yang masih belum memahami. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada keterangan yang salah, silahkan dikoreksi, dan yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.